Saya kira Indonesia ini eh, sangat kaya. Saya bilang adik kuasa lah, super power kan. Kita juga sering menyebut itu di bidang kebudayaan. Makanya saya bilang harusnya Indonesia menjadi ibu kota kebudayaan dunia. Kalau misalnya di Davos itu ada World Economic Forum, ya World Cultural Forumnya harusnya ada di Indonesia gitu loh. Saya menggagas ide tentang adanya omnibus law kebudayaan lah kira-kira supaya lebih banyak tertampung semuanya di situ. Yang kita akan gali ini semua potensi-potensi budaya yang ada. Menyentuh juga pelaku-pelaku budaya. Sehingga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, saya kira kita ini harus berkontribusi bagi peradaban dunia juga. Budaya memang kan nggak bisa dipisahkan dari alam, ekologi, lingkungan. Saya kira menyatu itu, sistemik gitu. Jadi yang kita akan gali ini semua potensi-potensi budaya yang ada. Menyentuh juga pelaku-pelaku budaya. Sehingga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, saya kira kita ini harus berkontribusi bagi peradaban dunia juga. Nah, Indonesia ini setelah saya keliling itu 100 negara itu kurang terrepresentasi di dunia gitu. Kita nggak underrepresented gitu loh. Misalnya intangible cultural heritage kita yang terdaftar di UNESCO baru 13. Cina itu 3.000. Nah, saya katakan kepada kemarin dalam rapat-rapat direktur, coba bisa kita daftarkan nggak? 1 tahun itu kalau bisa 100 atau 200, 50 atau 100 dulu awalnya saya bilang. Masa cuma 1, 2, 3 gitu. Tahun lalu cuma jamu 1 gitu. Memang sekarang aturannya diperketat. Hanya 1 setiap negara, bahkan 2 tahun sekali, kecuali yang share dengan negara lain, sharing dari ini budaya untuk pemeliharaannya itu. Misalnya kolintang dengan negara mana tuh di Afrika, di Burkina Faso atau apa, kebaya dengan negara-negara ASEAN dan yang lain-lain gitu. Nah, tapi menurut saya kita harus membuat daftar tersendiri dari intangible cultural heritage kita, dan kita memang punya kan, yang sudah dari bawah tadi, dari kabupaten-kabupaten ke provinsi, kemudian ke tingkat nasional. Nah, itu sudah ada. Ini yang harus kita kokohkan nih. Kalau nggak salah sudah 2000-an. Gitu. Dari mulai produk budaya kuliner, kan ada tuh tempe termasuk yang didiskusikan, rendang mungkin nanti ya, sampai yang ekspresi-ekspresi budaya. Bahkan saya katakan harusnya setiap daerah tuh kita buat ada ikon-ikonnya. Ya Aceh kan sudah ada saman, tari Bali sudah, gamelan sudah. Ini tahun ini rencananya kan reok juga, Ponorogo. Tapi misalnya Papua belum, sudah ada noken. Nah, tapi yang di selatan kan misalnya Asmat gitu ya. Banyak lah saya kira. Begitu juga cagar-cagar budaya tingkat nasional kita masih terbatas. Gitu. Nah, ini harus ada data, digitalisasi datanya dulu kemudian digitalisasi sehingga masuk di dalam sebagai sebuah kekayaan nasional kita gitu. National treasure. Jadi barulah kita menghargai budaya kita. Jadi saya ke depan kita ini kebudayaan kita ini harus jadi national treasure, menjadi kekayaan budaya, aset gitu. Jadi saya kira Indonesia ini sangat kaya. Saya bilang adik kuasa lah, super power kan. Kita juga sering menyebut itu di bidang kebudayaan. Makanya saya bilang harusnya Indonesia menjadi ibu kota kebudayaan dunia. Kalau misalnya di Davos itu ada World Economic Forum, ya World Cultural Forumnya harusnya ada di Indonesia gitu loh. Nah, ini yang menurut saya kita ingin reinventing Indonesian identity gitu. Identitas kita ini harus di reinvent. Memang
kita nih harus meningkatkan SDM kita. Museum-museum kita tuh standarnya harus dibikin A. Kan ada standar A, ada B, ada C. Tapi kalau sekarang nih, menurut pandangan saya ya, nanti tentu kami akan diskusi dan nanti kita putuskan seperti apa. Sekarang ini baru satu BLU mewadahi 18 museum dan 34 cagar budaya. Menurut saya, satu BLU itu terlalu kecil. Harusnya Museum Nasional satu BLU. Galeri nasional itu harus direvitalisasi. Kita harus punya galeri nasional yang representatif. Karya-karya seni rupa kita tuh hebat-hebat. Tapi galeri nasional kita ya belum memadai menurut saya. Ya kalau mau dibanding dengan National Gallery tetangga kita lah, of Singapore ya. Yang punya lukisan Raden Saleh terbesar, Forest Fire. Gitu ya. Gitu. Masa ada di sana? Gitu lah ya kan. Nah kita ini nggak ada permanent exhibition yang bisa merepresentasi karya-karya Indonesia mulai dari Raden Saleh, Mas Pirngadi, Sujoyono, seniman Indonesia muda sampai yang maestro-maestro sekarang. Belum lagi yang kontemporer yang sudah mendunia, Nasirun, mungkin Yunizar, Andi Wirman, Alfi dan lain-lain. Ya, jadi maksud saya ini belum menjadi wajah kita gitu, belum terorganisir, kira-kira gitu. Nah ini yang saya kira perlu sendiri, mungkin galeri nasional sendiri, Candi Borobudur ya harus sendirilah, begitu hebatnya. Candi Prambanan harusnya juga sendiri, bisa hidup dengan sendirinya. Nah yang lain-lain mungkin baru bisa digabung-gabung, sambil nanti dia berkembang. Kalau dia berkembang bisa, nah sehingga kebudayaan atau budaya itu tidak lagi menjadi cost center. Gitu. Bisa menghidupi diri sendiri dan bisa lebih dari itu memberikan kontribusi bagi APBN kita karena multiplier efeknya kan luar biasa kalau di manage dengan baik gitu. Terus terang saya kira sepanjang pengetahuan saya ahli-ahli museum kita ini belum banyak. Kita ini butuh menciptakan SDM ahli museum yang PhD, doktor di bidang museum, museologi gitu ya, museolog, apa ya namanya itu mungkin museolog kali ya. Kemudian satu lagi kurator, terus ahli-ahli display, ya kemudian ya interiornya dari museum itu, storyline-nya, dan juga tentu saja kajian risetnya itu tentang sebuah artefak gitu loh. Jadi ini menurut saya harus kita perbanyak. Nah, dan kalau kita disentuh itu kan beda lain. Museum Nasional saya kira mulai wajahnya baik. Lokananta misalnya kita lihat begitu ya. Nah, nanti kalau wajahnya seperti itu kan menarik. Jadi bukan kumpulan atau gudang penyimpanan gitu ya. Gelap gitu ya. Nggak ada narasi gitu loh. Dia harus bercerita. Orang datang ke museum itu dia udah bercerita sendiri dan menarik gitu loh. Nah ini yang saya kira harus diciptakan SDM-nya, mungkin capacity building, workshop tentang permuseuman itu dalam rangka untuk standarisasi grading museum itu dari ya supaya setiap museum tuh paling tidak naik kelas. Nah dari kelas C jadi B ke A gitu. Dan kita butuh juga komunitas. Saya lihat juga komunitas permuseuman kan lumayan. Jadi perlu yang menggerakkan karena ini juga bisa menghidupkan banyak orang, tour guide. Nah, tour guide ini juga kalau di luar negeri itu di ini loh, di apa namanya? Ini mungkin harus kerjasama dengan pariwisata, di training. Nggak sembarangan. Kayak di Turki itu tidak sembarangan orang boleh menjadi tour guide. Dia harus license. Kenapa? Dia bisa salah-salah ngomong kan? Atau ngarang-ngarang cerita. Berbahaya gitu loh. Datang orang dari seluruh dunia padahal. Loh, makanya. Jadi tidak boleh sembarangan orang memang dia bisa cerita, bisa apa, tapi nggak sembarangan. Dia harus di training. Harus ada apa namanya pendidikannya. Karena dia akan menceritakan sebuah artefak atau sebuah cerita itu nggak boleh salah. Gitu, nggak boleh disimpangkan, jadi ada standarnya dan apa yang diceritakan gitu. Ini menurut saya perlu nanti sebagai rangkaian ekosistem ke sana
di museum itu juga harus ada tour guide yang kuat, yang bahasanya bahasa Inggris, bahasa Perancis, mungkin bahasa Mandarin. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana. Saya kira dengan nanti dia menjadi BLU sendiri, kalau dia bisa berkembang, menurut saya akan hidup. Saya yakin kok. Saya yakin sangat bisa, karena artefak kita tuh banyak banget. Betul. Cuma belum berbicara aja. Ya? Belum bicara, masih bisu, gitu loh. Sementara negara-negara lain, kayak di tetangga kita, artefaknya nggak ada. Ceritanya yang banyak, gitu loh. Gitu. Iya, memang betul. Ini kita harus revitalisasi dan upgrading, ada capacity building, sehingga museum-museum itu tuh bercerita, narasi tuh. Salah satu kelemahan kita di narasi. Kalau menurut saya, kita harus menggalang semua kekuatan stakeholder di bidang kebudayaan. Tadi public-private partnership, kemudian dari para pelaku budaya, dari korporasi, filantropis, dan tentu saja dari Kementerian Kebudayaan sendiri. Tapi Kementerian Kebudayaan ini yang menjadi dirijennya, supaya agak lebih orchestrated gitu, ada jaminan. Nah, yang paling penting juga kita kan punya dana abadi kebudayaan yang saya kira harus digunakan maksimal, terutama menyentuh semua pihak. Jadi jangan hanya yang modern, kontemporer yang tersentuh, yang tradisi kurang. Itu contoh ya. Jadi dan juga ada keseimbangan lah antara yang tradisi, modern, kontemporer gitu ya. Kemudian mereka mendapat ini, tapi tentu saja dengan kurasi yang bagus ya, dengan mereka diharapkan pencapaian estetiknya yang tertinggi, yang terbaik gitu, karena merepresentasikan budaya kita. Mungkin di bidang film sekarang ini sudah cukup banyak mendapatkan apresiasi, termasuk di dunia internasional as an art gitu ya. Tapi bagaimana ke depan juga menjadi komersil, misalnya bagaimana bisa ekspansif seperti film-film Korea apa gitu ya. Nah, satu lagi yang saya kira ke depan ini cita-cita, mudah-mudahan bisa terrealisasi ya, karena kan kita cuma 5 tahun ya, bisa nanti ke depan rumah-rumah budaya yang dulu sudah dicanangkan, ini kan menurut saya perlu direalisasikan di luar negeri. Kalau bayangan saya, prioritas itu di mana banyak diaspora Indonesia. Misalnya di Belanda, di Cape Town. Cape Town itu kan ada kurang lebih 2 juta. Oh banyak, ini keturunan Indonesia. Mereka disebutnya Cape Malay. Cape Malay itu bukan dari Malaysia, ya, Melayu. Tapi Melayu itu adalah Jawa, Sumatera, Ambon, Bugis. Itu semua disebutnya Cape Malay. Turunan yang sudah ratusan tahun di situ. Dan mereka menyebutnya etnisnya adalah Cape Malay, tapi sudah tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, ini kan harus ada rumah budaya Indonesia di situ. Kalau tidak salah, Kementerian Luar Negeri sudah merintis juga, tapi untuk bahasa Indonesia. Mungkin harus lebih progresif. Mungkin di Suriname, di Timor Leste sudah ada dan bagus gitu. Juga di beberapa negara lain, saya kira ini bisa menjadi trigger ini budaya kita. Pertama, ini kan satu kementerian kebudayaan yang pertama kali hadir secara independen di Republik kita ini. Jadi biasanya selalu digabung dengan pendidikan, kadang-kadang dengan pariwisata atau dengan yang lain. Nah, sebagai satu kementerian yang berdiri independen, berarti ini komitmen untuk pemajuan kebudayaan tadi gitu ya. Dan tentu harus mengubah berbagai nomenklatur cakupan yang cukup serius. Nah, ke depan ini rencana kita sesuai dengan Perpres akan ada 3 direktorat jenderal
pelindungan kebudayaan dan tradisi, kemudian diplomasi, promosi dan kerjasama kebudayaan, dan yang ketiga itu pengembangan, pemanfaatan, pembinaan kebudayaan. Jadi ada 3 Ditjen, Direktorat Jenderal, tentu di eselon 1-nya ada Sekjen, Irjen, dan juga staf ahli 3. Jadi karena pemecahan Kementerian Ristek ini menjadi 3, kalau tidak salah masing-masing ada 3 dirjen di masing-masing kementerian itu, Dikdasmen, Dikti, dan juga di kebudayaan. Nah, karena itu merupakan Perpres, maka tentu kewenangan dari Presiden. Nah, baru kemudian untuk eselon 2-nya akan menjadi ranah dari Permenkebud kebudayaan gitu ya. Jadi di situ nanti disesuaikan kebutuhan-kebutuhannya dengan rancangan ke depan. Saya kira akan cakupannya jauh lebih luas. Kalau tadinya hanya 5 direktorat, ya sekarang mungkin bisa 12 direktorat di bawah 3 dirjen. Jadi rencananya itu akan mencakup berbagai spektrum, aspek, bidang, ya, ekspresi seni, budaya, dan lain-lain gitu. Mulai dari yang sifatnya cagar budaya, kemudian tradisi, hayat kepercayaan di dalamnya, kemudian repatriasi, preservasi, kerjasama kebudayaan, ya, promosi sesuai dengan amanat konstitusi kita ya. Dan juga tentu untuk ekspresi-ekspresi budaya yang sekarang, film, musik, tari, seni pertunjukan, juga media-media baru. Saya menggagas ide tentang adanya omnibus law kebudayaan lah kira-kira, supaya lebih banyak tertampung semuanya di situ. Karena sekarang ini kan ada rencana untuk mengajukan undang-undang musik, undang-undang permuseuman, dan lain-lain yang belum tercakup. Karena sejauh ini kan baru ada undang-undang cagar budaya, kemudian pemajuan kebudayaan, dan juga perfilman. Nah, jadi bagaimana dengan yang lain gitu ya, museum dengan musik dan juga mungkin ekspresi-ekspresi budaya yang lain. Nah, jadi kalau ada satu undang-undang kebudayaan yang terintegrasi, saya kira akan jauh lebih bagus. Saya ini kan lama berkecimpung di eksekutif, di legislatif. Nah, sekarang di eksekutif gitu, ada birokrasi akan lebih kuat. Nah, bagaimana menggerakkan mesin birokrasi, terutama di bidang kebudayaan ini, dengan orang-orang yang punya passion di bidang kebudayaan. Jadi bukan hanya sekedar bertugas sebagai birokrat, tapi kita mencari orang-orang birokrat dan budayawan-budayawan yang berada di dalam birokrasi, seniman-seniman budaya yang punya passion untuk menggerakkan ini. Kalau enggak, percuma gitu, hanya kerja untuk kerja. Tapi ini kan kerja kebudayaan ini beda. Ini perlu passionate gitu. Nah, karena itu kalau tadi pertanyaannya itu, ya tentu kita akan seleksi orang-orang yang ada, yang tersedia, dan juga sesuai dengan jenjang, karena kita tidak mempunyai keleluasaan untuk memberi dari luar. Jadi ada aturan-aturan main yang memang kita harus penuhi juga sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Namun saya yakin bahwa kita mempunyai SDM yang sangat kuat. Dan ke depan itu kan yang paling penting, negara dalam hal ini Kementerian Kebudayaan itu bisa menciptakan ekosistem yang baik, yang kondusif, dan menyentuh semua pelaku-pelaku budaya.